Malam, Pak Arif. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, rasa ya, kita sekarang sesi 7 ya berarti ya. Sesi 7 berarti minggu depan dalam minggu tenang ya. Teman-teman berarti perjuangan udah sampai dengan pertengahan semester nih. Ya, hari ini kita sesi 7, kita akan berdiskusi, kemudian nanti di akhir perkuliahan ya, kita nanti diskusikan, kita nanti sepakati ya. Nanti kita di UTS-nya itu mau seperti apa. Apakah mau soal proyek, apakah nanti mau bentuk soal dan sebagainya ya. Nanti di akhir perkuliahan gitu. Sebentar, saya siapin bahan dulu ya. Saya tadi baru sampai rumah soalnya. Coba. Baik, sudah terlihat bahannya? Sudah Pak, tinggal di slideshow Pak. Oke, baik, kita mulai ya di sesi ke-7. Hari ini kita akan berfokus nih berbicara di pertemuan ke-7 ini tentang bagaimana sih strategi bersaing ya. Strategi bersaing pada unit bisnis gitu. Nah, apa nih yang akan kita pelajari? Apa yang akan kita pelajari dalam strategi bersaing pada bisnis ini? Setiap bisnis pasti dia mempunyai strategi. Pasti dia mempunyai bagaimana caranya itu agar bisnisnya itu dia menjadi seorang pemenang ya, bisa bersaing dengan beberapa usaha, dengan beberapa bisnis yang memang di dalamnya itu dia bisa memaksimalkan potensi apa yang ingin dia dapatkan di dalam suatu
bisnisnya. Bisnis yang berkembang, bisnis yang siap dan bertahan dengan berbagai macam keadaan ya. Agar apa? Agar keadaannya itu semuanya bisa tercapai dengan apa yang diinginkan. Capaian pembelajaran yang diharapkan ketika teman-teman mempelajari ini adalah satu, teman-teman dapat menjelaskan dan mendefinisikan lingkungan persaingan itu seperti apa. Kedua adalah teman-teman bisa menjelaskan bagaimana mengidentifikasi para pesaingnya. Yang ketiga adalah menjelaskan mengenai kelompok strategiknya bagaimana. Yang keempat adalah mendiskusikan tentang bagaimana sumber daya, bagaimana kapabilitas dan kompetensi inti dalam hal ini dalam membawa dan keunggulan kompetitif seperti apa. Kemudian yang kelima adalah teman-teman dapat menjelaskan mengenai hubungan antara keunggulan bersaing dengan strategi bersaing gitu ya. Ini yang ketika teman-teman mempelajari ini. Nah, bagaimana keunggulan kompetitif? Berbicara keunggulan kompetitif ini adalah di mana dia memiliki suatu keunggulan ya, termasuk bagaimana dia bisa mendapatkan dan mempertahankan itu merupakan bagaimana dapat mendapatkannya. Ini adalah kunci konsep dalam manajemen strategik. Berbicara manajemen strategik, kita berbicara adalah bagaimana caranya dengan ilmu manajemen itu membuat strategi-strategi apa didapatkan agar apa? Agar mereka itu bisa mendapatkan sesuatu hal untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan keunggulan yang kompetitif. Ujungnya adalah mendapatkan dan mempertahankan keunggulannya itu agar tetap menjadi pemenang. Gitu. Keunggulan kompetitif ini muncul atau timbul dengan cara dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Keunggulan kompetitif ini adalah strategi bersaing terhadap apa yang dirancang oleh suatu organisasi untuk dieksploitasi, untuk dimanfaatkan, dioptimalkan sedemikian rupa agar dia bisa memenangkan pasar. Nah, oleh karena itu, keunggulan kompetitif ini mudah ya mengalami erosi, mudah mengalami suatu perubahan ya, atau mungkin akibat apa? Akibat karena tindakan dari para pesaing yang ada. Para pesaing yang banyak, para pesaing yang berubah konsepnya, merubah strateginya di dalam dia memenangkan pasar yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita perlu memahami lingkungan persaingan kita sebagai arena di mana keunggulan kompetitif itu dicari. Ini yang diinginkan ya dalam suatu keunggulan kompetitif. Kemudian bagaimana kita memahami lingkungan persaingan? Berbicara lingkungan persaingan berarti kita berbicara keadaan. Di mana keadaan yang mengalami dia persaingan. Nah, ini menurut De Apeni, dia mengatakan dia adalah seorang ahli strategik bisnis yang pertama kali dia mengenalkan pentingnya memahami dinamika namanya hiperkompetisi. Jadi kompetisi yang sangat besar, kompetisi yang luar biasa dengan persaingan, dengan berbagai macam hal yang tidak pasti di dalam memenangkan pasar, di dalam memenangkan persaingan. Argumennya apa? Argumen dasarnya adalah hiperkompetisi ini adalah bermula dari fakta bahwa keunggulan kompetitif ini hanya bersifat sementara aja dan tidak ada yang berkelanjutan. Hiperkompetisi ini muncul diakibatkan oleh adanya dinamika manuver strategik dari para pelaku bisnis yang penuh langkah inovatif. Nah, persaingan ini mengalami adanya namanya eskalasi yang sangat cepat dan penuh kejutan. Ada namanya disruption. Sehingga lingkungan persaingan yang menjadi sangat tidak stabil dan berubah dengan cepat. Nah, perbedaan ini antara pesaing tradisional yang relatif stabil ya dengan persaingan tipe yang namanya hiperkompetisi. Jadi kompetisinya itu luar biasa besar sehingga persaingan ini tidak dapat dielakkan lagi dengan berbagai macam perubahan strategi sehingga dalam lingkungan bisnis sesuatu hal bisa berubah kapanpun agar memenangkan persaingan.
Apa itu persaingan? Berbicara persaingan di sini adalah berbicara tentang keadaan ketika organisasi ini berperang. Organisasi ini berlomba ya untuk dia mencapai hasil atau tujuan apa yang dia inginkan. Seperti seorang konsumen, kemudian pangsa pasar ya, kemudian peringkat survei yang ada, ataupun sumber daya yang dibutuhkan itu apa. Tingkat intensitas ini, persaingan ini bervariasi tergantung dari beberapa faktor. Nah, di dalam fokus ini kita akan mempelajari mengidentifikasi 5 kekuatan persaingan versi Porter, di mana dia adalah sebagai alat untuk bisa menganalisis lingkungan persaingan industri. Kemudian berbicara itu, siapa pesaing kita? Perspektif industri, dia mengidentifikasi pesaing sebagai organisasi yang membuat produk atau membuat jasa yang sama. Sebagai contoh, pada industri minyak, ya, supermarket, otomotif, ya, kartu kredit, atau tekstil. Pesaing ini pada masing-masing industri ini dia memproduksi tipe produk atau jasa yang sama atau yang hampir sama. Selain itu, industri juga dapat digolongkan menurut jumlah penjual dan tingkat diferensiasi produknya seperti apa. Ada tingkat kompetisi yang paling tinggi, ini akan terjadi nih dalam situasi persaingan murni atau dengan nama pure competition. Di mana dalamnya dia terdapat ada banyak penjual dan tidak ada yang namanya derajat diferensiasi produk antara penjual yang ada. Inilah berhubungan dengan para pesaing kita. Kemudian bagaimana berbicara tentang yang namanya strategi, adaptif versi Miles dan Snow. Pendekatan ini dihubungkan dengan pendekatan yang didasarkan kepada keberhasilan organisasi di dalam menggunakan strategi ini untuk dia bisa beradaptasi dengan menggunakan strategi lingkungan yang tidak pasti. Nah, dalam kondisi ini, di dalamnya ada berbagai macam pendekatannya. Ada 4 jenis strategi yang dilakukan. Ada yang namanya prospector, ada namanya defender, ada namanya analyzer, dan ada namanya reaktor. Nah, ini menurut Miles dan Snow. Ini pada tahun lama juga, ini buku babon nih, buku yang sudah dianggap tua banget ya. Strategi ini di dalamnya dia merupakan banyak hal kerangka-kerangka kerja atau kerangka manajemen strategik yang di dalamnya dia bisa mengklasifikasikan organisasi berdasarkan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang berubah. Mereka mengidentifikasi, tadi ada 4 ya dalamnya ya. Yang pertama ada namanya tadi prospector. Apa tuh maksudnya prospector? Strategi prospector ini diartikan sebagai strategi yang mengutamakan keberhasilan organisasi di dalam dia memiliki inovasi, di dalam dia selalu menciptakan produk baru dan kesempatan pasar baru yang ada. Ada peluang baru. Ini namanya prospector. Mencari siapa yang paling perspektif. Mencari peluang. Fokusnya apa? Jelas fokusnya pada inovasi. Fokusnya pada pertumbuhan di dalamnya. Fokusnya pada eksploitasi pasar baru. Ciri khasnya di dalam prospektor ini yang pertama ada namanya agresif. Apa tuh maksudnya? Agresif di dalam dia mencari peluang baru. Yang kedua, dia selalu memperkenalkan produk ya atau layanan baru. Yang ketiga adalah struktur organisasi yang fleksibel dan ada namanya desentralisasi yang tinggi. Nah, ini biasanya cocok ya untuk lingkungan bisnis yang dinamis ya dan berubah yang semakin cepat. Kemudian berikutnya yang kedua ini ada namanya strategi bertahan.
atau namanya defender. Defender ini sebuah perusahaan dengan strategi dia bisa bertahan. Biasanya dia akan mementingkan yang namanya stabilitas pasar yang menjadi target utamanya. Ya. Defender ini kalau dibilang sebagai pembela pasar, strategi bertahan. Fokusnya efisiensi operasional dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Ciri khasnya fokus pada stabilitas dan efisiensi yang ada. Kemudian menawarkan produk yang terbatas namun berkualitas tinggi, ya. Kemudian struktur organisasinya terpusat dan kaku. Ini adalah ciri khas defender. Nah, ini biasanya cocok buat apa? Cocok buat lingkungan yang stabil dan memiliki persaingan yang ketat. Ini adalah strategi bertahan. Yang ketiga, ada namanya strategi penganalisis, analyzer. Nah, ini adalah merupakan strategi dia bisa menganalisis dan melakukan imitasi. Fokusnya dia akan mengkombinasikan adanya inovasi, adanya efisiensi. Dia meniru yang sukses sambil tetap mempertahankan operasi intinya itu apa. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah dia bisa menganalisis pasar dan meniru inovasi yang terbukti berhasil. Kemudian menyeimbangkan antara mempertahankan produk yang lama dan mengembangkan produk baru. Kemudian apa lagi? Struktur organisasi campuran. Dia stabil di bagian inti, ya, yang fleksibel di bagian barunya. Ini cocok buat apa? Cocok untuk lingkungan yang seimbang antara stabil dan berubah. Yang keempat, ada namanya strategi reaktor. Perusahaan dengan strategi reaktor ini adalah organisasi yang bereaksi terhadap perubahan lingkungan dan membuat suatu perubahan ini hanya apabila terdapat tekanan dari lingkungannya yang memaksa organisasi tersebut untuk berubah seperti apa. Ini adalah reaktor. Reaktor ini sama dengan reaktif, ya. Fokusnya dia tidak memiliki strategi yang konsisten, kemudian dia responsif secara pasif terhadap perubahan yang ada. Ciri khasnya apa? Reaktif dan tidak terencana. Merespon perubahan hanya dengan terpaksa, kemudian sering mengalami kesulitan bersaing dan bertahan hidup. Ini cocok, ya, untuknya untuk apa? Untuk umumnya yang tidak ideal. Organisasi ini biasanya menghadapi masalah jangka panjang. Ini yang berhubungan dengan analisis. Kemudian berikutnya, bagaimana kita berpikir tentang strategi kepemimpinan biaya? Strategi ini dikenal dengan nama cost leadership, di mana kita berbicara tentang strategi kepemimpinan biaya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa kita menerapkan strategi kepemimpinan biaya ini di dalam suatu perusahaan? Ya. Kepemimpinan ini di dalamnya banyak hal, ya, yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan atau dikatakan sebagai cost leadership di sini. Cost leadership strategi dikatakan sebagai salah satu dari 3 strategi yang generik yang diperkenalkan oleh Voter tadi. Strategi ini bertujuan di dalamnya itu nanti untuk menjadi seorang produsen dengan biaya terendah dalam industrinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga perusahaan itu dapat apa? Menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaingnya. Kemudian menjual harga pasar dengan margin keuntungan yang lebih besar. Ya kan? Karakteristik biaya di dalam kepemimpinan ini adalah efisiensi operasional tinggi misalnya. Proses produksinya, didistribusinya, dan operasional yang dijalankannya dengan biaya yang serendah mungkin. Ini efisiensi operasional tinggi. Yang kedua, skala ekonomi. Ada economic of scale-nya gimana? Volume produksi besar untuk dia menekan biaya per unitnya bagaimana. 3 adalah kontrol ketat terhadap biaya tetap dan biaya variabel yang ada. Fokusnya apa? Pada pengurangan biaya yang tidak perlu. Misalnya gaji, misalnya bahan baku, dan logistik yang ada. Yang keempat adalah infrastruktur teknologi dan proses standarisasi.
Dengan apa? Dengan dia menggunakan berbagai macam teknologi untuk adanya otomasi dan adanya peningkatan efisiensi. Kelima, ada namanya desain produk yang sederhana. Dia menghindari tuh fitur tambahan yang meningkatkan biaya yang tidak dibutuhkan oleh pasar yang ada. Jadi, setiap kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen ini harus didasarkan pada usaha untuk meminimalkan biaya. Hal ini jelas ya. Berarti apa? Efisiensi yang dilakukan di segala bidang perusahaan, termasuk membuat fasilitas yang dapat memproduksi dengan skala yang lebih besar dengan biaya yang lebih efisien atau efficient scale facility. Oleh karena itu, perusahaan yang menganut strategi ini tidak akan mempunyai lini produk yang banyak. Karena apa? Karena pembuatan variasi produk ini dinilai akan namanya menambah biaya. Kemudian dia mencari cara bagaimana dia mengurangi biaya dengan melihat pengalaman sebelumnya seperti apa. Kemudian lagi memperketat pengeluaran biaya dan mengontrol adanya overhead. Kemudian meminimalkan biaya di segala kegiatan perusahaan ya yang berhubungan dengan rantai nilai perusahaan. Seperti pada bidang lead bank, ya, research and development, jasa, penjualan, dan promosi yang ada. Kemudian ada keunggulannya. Apa nih keunggulan strategi ini? Pertama, bisa dia memiliki daya saing harga yang tinggi. Kemudian, daya tahan terhadap persaingan karena marginnya lebih besar. Kemudian, peluang untuk menahan guncangan ekonomi, resesi, fluktuasi, harga ya bahan baku. Ini juga sama. Ada resikonya apa? Resikonya strategi ini adalah inovasi ini bisa tertinggal karena fokus pada efisiensi. Kemudian perang harga ini bisa memicu ya, ada margin yang sangat tipis ya. Kemudian jika pesaing meniru dan menurunkan biaya juga, keunggulannya bisa hilang dengan sendirinya. Ini ada contoh perusahaan di dalamnya, ada namanya Walmart. Fokusnya pada harga murah dengan sistem logistik super efisien. Ada Indofood di Indonesia, produk massal seperti Indomie ya, dengan produk skala besar. Ada McDonald, proses yang sangat distandarisasi dan efisien. Nah, ini adalah yang menerapkan dengan cost leadership strategi. Apa keuntungan perusahaan ini dalam menerapkan strategi kepemimpinan biaya? Perusahaan yang berbasis biaya rendah dapat memperoleh pendapatan di atas rata-rata meskipun pendapatan di pasar sangat kuat. Jadi untung terus. Biayanya kecil, untungnya lebih besar. Kemudian, strategi kepemimpinan biaya juga melindungi perusahaan dari pembeli yang kuat. Dengan biaya yang rendah, pembeli yang tidak dapat lagi memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya yang ada. Kemudian, posisi sebagai pemimpin pasar berbasis biaya juga memberikan adanya fleksibilitas kepada perusahaan untuk dia bisa bekerja sama dengan pemasoknya yang ada. Kemudian, strategi ini juga memberikan halangan ya yang masuk tinggi pada pesaing perusahaan, terutama dalam hal keunggulan biaya di dalam dia menciptakan produk berskala ekonomi. Ini yang yang berhubungan dengan strategi leadership. Kemudian ada beberapa contoh di dalam dia menerapkan strategi kepemimpinan biaya. Contohnya adanya Spartan Motor dan General Mills. Ini menurut Des dan Lufin. Spartan Motor dia menceritakan dengan menerapkan strategi kepemimpinan biaya pada perusahaannya. Spartan Motor ini dapat melindungi dirinya dan pembeli yang kuat dan para pesaingnya. Strategi ini juga memberikan Spartan Motor ya keunggulan finansial, bahkan ketika permintaan pembeli akan produk yang murah itu meningkat, dan ketika para pesaing Spartan menurunkan harga jual produk mereka sehingga hampir menyamai harga jual produk Spartan. Begini adalah bagaimana dia bisa memberikan Spartan posisi yang kuat untuk dapat menerima kenaikan harga bahan baku
atau input lainnya daripada pemasoknya yang ada. Ini adalah Spartan Motor. Kemudian ada lagi General Mills. Dia meningkatkan apa? Produktivitas dan mengurangi biaya per unitnya. Ada General Mills dapat menciptakan produk yang berskala ekonomis dan sekaligus membuat halangan masuk yang tinggi kepada para pesaing yang ingin memasuki industri. Kemudian pertanyaan yang muncul kemudian apa? Apa kekurangan dari strategi ini? Berbicara kekurangan dalam strategi ini, yang pertama adalah bahaya utama dari strategi ini adalah kemungkinan bahwa pesaing dia akan menemukan suatu cara sehingga dapat menurunkan jumlah produksinya jauh lebih rendah dari perusahaan sehingga keunggulan sebagai pemimpin pasar berbasis biaya tidak lagi dapat dijadikan keunggulan kompetitif perusahaan. Pertama. Yang kedua, kekuatan lainnya adalah kemungkinan pesaing ini meniru dengan cara dia menggunakan pemimpin pasar dan efisiensi biaya dan pengambilan keuntungan biaya tersebut. Sehingga strategi kepemimpinan ini dapat ditiru dengan mudah oleh para pesaing. 3. Kemungkinan perusahaan yang telah menjadi pemimpin pasar tersebut ditinggalkan oleh konsumennya karena terdapat adanya perubahan rasa, terdapat keinginan, dan terdapat kebutuhan dari konsumen. Keempat, para manajer menjadi fokus ya hanya satu atau beberapa kegiatan di dalam rantai nilai-nilai perusahaan. Pemimpin pasar dengan strategi kepemimpinan biaya ini tidak mempunyai diferensiasi yang sama ya dengan para pesaing lainnya. Diferensiasi yang sama dengan para pesaing lainnya ini diperlukan misalnya adanya diferensiasi yang sama dalam kualitas produk dengan pesaing. Menurunnya keunggulan biaya ketika informasi harga yang tersedia bagi pelanggan ini meningkat. Hal ini terutama terjadi karena berkembangnya penggunaan internet di dalam bisnis. Strategi diferensiasi di dalamnya ini dapat dilakukan dengan banyak bentuk ya. Ada strategi-strategi yang digunakan di dalam strategi diferensiasi. Strategi ini dalamnya dia merupakan suatu strategi yang generik ya. Sama tadi diperkenalkan oleh Michael Porter ya, atau dikenal dengan teori Porter, yang bertujuan dia membedakan produk dan layanan perusahaan dari pesaingnya. Melalui apa? Melalui keunikan. Keunikan dari seorang pelanggannya itu apa? Tujuannya adalah dia bisa menciptakan nilai tambah yang unik. Sehingga orang pelanggan yang ini bersedia, dia membayar dengan harga yang lebih tinggi karena mereka merasa mendapatkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Ada berbagai macam karakteristik di dalam strategi diferensiasi. Yang pertama ada kualitas produk yang unggul. Produk yang lebih awet ya, performa yang lebih tinggi ya, atau dibuat dari bahan yang lebih baik. Ini adalah kualitas produk yang unggul. Yang kedua adalah fitur atau inovasi yang khusus, mana dia menawarkan fitur yang tidak dimiliki oleh pesaing ya, misalnya ada desain, ada teknologi kemasan ya, itu adalah fitur dan inovasinya. Yang ketiga ada namanya branding dan citra merek yang kuat. Merek yang kuat dia menimbulkan loyalitas pelanggan ya. Contohnya ada Apple ya, ada sepatu Nike ya, itu sama. Yang keempat ada namanya pelayanan yang unggul. Dia memberikan pengalaman ya kepada pelanggan yang luar biasa pengalamannya, termasuk juga ada dalamnya layanan purna jual. Kemudian desainnya yang atau gaya yang unik ya. Daya tarik visual atau estetika yang menarik, misalnya adalah mobil Mini Cooper ya, atau IKEA dan sebagainya. Terus bagaimana keunggulan strategi ini? Dia unggulnya adalah pelanggannya loyal. Karena apa? Karena nilai unik yang dirasakan tadi.
tidak sensitif terhadap harga sehingga ada margin keuntungan yang lebih tinggi di dalamnya. Kemudian ada hambatan masuk yang lebih tinggi bagi para pesaing baru yang ada. Risiko strategi ini apa? Risikonya adalah biaya tinggi dalam riset. Ya, dia akan ada namanya pengembangan dan ada namanya pemasaran. Kemudian ada diferensiasi, ini bisa ditiru ya oleh para pesaingnya di dalam jangka panjang. Jika pelanggan tidak melihat nilai ya unik tersebut, nah maka dikatakan di sini adalah strateginya adalah strategi yang gagal sendirinya. Perusahaannya ini banyak ya di dalam menerapkannya ini ada gengsi ya. Ini biasanya prestige ya. Ada brand image, ini adalah ada mark hotel BMW dan sebagainya. Ada teknologi adalah Martin Guitar, ada Maran Stereo Component, ya, ada namanya Nosfats. Inovasi ada namanya Medtronic Medical Equipment, Nokia gitu. Ada fitur, ada namanya Cannondale Mountain Bike, ada Honda Glowing. Ada jasa pelayanan pelanggan, ada namanya Nosdom Department Store atau kenal sale ya. Ada lagi jaringan dealer, dalamnya ada Lexus, ada Caterpillar dan sebagainya. Kemudian akan muncul di dalam strategi diferensiasi ini adalah muncul pertanyaan. Apa pertanyaan yang ditanyakan adalah, adakah kekurangan di dalam strategi diferensiasi ini? Strategi diferensiasi ini tidak ada strategi yang unik, yang benar-benar tanpa kekurangan ya. Strategi itu pasti akan ada kekurangan yang ada, akan ada kelebihannya masing-masing. Strategi ini tidak sangat tergantung ya dengan kemampuan para pesaing yang di dalamnya dia adalah mengimitasi atau mencontek atau meniru ya kesuksesan diferensiasi strategi produk lainnya. Ini adalah strategi yang pertama. Yang kedua, kekurangan yang lain apa? Kekurangannya apabila seorang konsumen dia memiliki lebih sensitif terhadap produk harga, maka harga produk tadi dianggapnya terlalu mahal. Sehingga apa? Keunikan bukanlah suatu hal yang penting ya lagi bagi produk yang ada. Kemudian ada lagi yang namanya diferensiasi menjadi tidak relevan. Ketika nilai diferensiasi yang diangkat oleh perusahaan itu dianggap tidak cukup unik ya bagi seorang konsumen. Atau diferensiasi ini perusahaan dianggap tidak penting oleh konsumen. Kemudian yang keempat ada namanya perusahaan bisa terjebak. Apa terjebaknya? Terjebak dalam memberikan diferensiasi yang terlalu banyak bagi produknya ya. Kelima, dengan memberikan diferensiasi yang salah, perusahaan bisa merusak citra merek perusahaan itu sendiri. Harus menjaga nama baik perusahaan. Perspektif diferensiasi bisa jadi beragam ya, baik itu di antara si penjual atau kepada pembeli yang mana. Kemudian berikutnya ada namanya strategi fokus. Dalam strategi fokus, perusahaan memiliki ada yang namanya strategi fokus di dalam melayani kebutuhan spesifik ceruk pasar. Market niche namanya. Ia dapat memilih strategi fokus ya berdasarkan dari biaya atau berdasarkan dari diferensiasinya. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi fokus ini, misalnya satu, ada namanya network affiliates. NA ya. Dia mengembangkan bagaimana cara efektif ya dia untuk bisa menyimpan dan mendistribusikan file komputer. Network affiliates ini dia menerapkan bagaimana strategi biaya fokus. Kedua, ada namanya Juniper Network. Yang dia jual adalah dia menerapkan strategi diferensiasi fokus ya, walaupun harga mesin Juniper ini 2 kali harga mesin pesaingnya. Pelanggannya tetap dia menggunakan ada namanya produk Juniper. Hal ini dikarenakan ada namanya kecepatan, ada mesin Juniper 4 kali kecepatan mesin pesaingnya. Kemudian yang ketiga ada namanya Bessemer Trust yang menerapkan strategi diferensiasi fokus ya untuk industri perbankan swasta.
Customer ini dia menawarkan ada namanya pelayanan berorientasi pada pelanggan ya, ada namanya customized service ya, seperti dalamnya ada namanya manajemen investasi ya, ada namanya administrasi perumahan ya, ada namanya investasi pada minyak dan gas ya, dan ada akuntansi pada usaha pacuan kuda ya, dan ada pada pesawat terbang yang ada. Nah, ini adalah strategi fokus ya, di dalam dia bisa menentukan mana yang merupakan strategi untuk bisa memenangkan persaingan sesuai dengan melayani kebutuhan. Apa yang dilayani kebutuhan? Kebutuhan dilayani adalah kebutuhan spesifik terhadap strategi mana yang akan dia pilih. Strategi yang dipilih satu dengan yang lainnya, maka dikatakan di sini dia bisa menerapkan mana strategi fokusnya yang ke depan itu yang mau diinginkan. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul, apa keunggulan dari strategi fokus itu? Keunggulannya apa? Gitu ya. Keunggulan yang ada di dalam suatu fokus yang ada. Keunggulannya ini dia ada perusahaan dengan strategi di dalamnya, ada strategi fokus. Ini dia paham, dia mengenai adanya ceruk pasarnya. Dan dia mengenalkannya dengan baik. Para perusahaan dengan strategi fokus ini, dia bisa terus dekat dengan para konsumennya. Sehingga akan dapat dia memberikan respon yang lebih cepat pada perubahan kebutuhan. Ya, konsumen relatif lebih cepat dari perusahaan yang mempunyai segmen yang lebih luas. Dengan kecepatannya, dia bisa merespon perubahan kebutuhan konsumen. Dia bisa melihat perusahaan dengan strategi ini cenderung mudah menciptakan konsumennya loyal terhadap merek yang ditawarkan itu. Loyalitas merek ini nantinya bisa menjadi senjata yang sangat kuat ya dengan menghadapi para pesaingnya itu. Kemudian perusahaan ini bisa juga mendapatkan sedikit pesaing dan penjual yang mempunyai kekuatan tawar yang lemah ya. Sehingga apabila perusahaan ini menargetkan produknya itu dengan segmen pasar yang kurang sensitif terhadap harga yang ada. Kemudian ada strategi fokus di lain pihak. Dia memiliki juga kekurangan dalam strategi fokus ini. Kenyataannya bahwa perusahaan yang banyak mengadopsi strategi fokus, dia masih beroperasi pada skala kecil. Dia menyulitkan perusahaan itu untuk menurunkan biaya produksinya secara signifikan. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, saat ini seperti sistem manufacturing dengan yang fleksibel ya, kemudian kekuatan ini tidak lagi menjadi masalah yang besar buat perusahaan ke depannya. Kekurangan lainnya apa? Kekurangan lainnya adalah kemungkinan perubahan rasa atau kebutuhan dan konsumen pada celah pasar. 3, adanya ancaman dari para perusahaan ya berbasis dengan diferensiasi yang mungkin akan dia mengambil alih celah pasar ya di dalam perusahaan dengan strategi fokus yang ada. Kemudian ada lagi erosi keunggulan biaya yang pada segmen yang sempit ya. Ini selalu terdapat kemungkinan ya bahwa para pesaing lainnya yang meniru strategi yang digunakan oleh perusahaan ya, walaupun pada awalnya perusahaan itu mengambil keuntungan dari sedikit pesaing pada celah pasar yang dipilihnya itu. Untuk jangka panjang ini tidak bisa memungkinkan ya para pesaingnya dia mengambil pasar perusahaan itu bagaimana. Kemudian ada lagi perusahaan bisa terjebak nih dan memilih ada namanya celah pasar yang ternyata yang terlalu sempit. Kemudian lagi perspektif baru dalam strategi bersaing. Terdapat 3 macam perspektif baru dalamnya. 1, ada penyempurnaan strategi persaing Porter ya dengan menambahkan strategi diferensiasi biaya yang rendah yang terintegrasi. Apa nih biaya yang terintegrasinya? Yang kedua adalah adanya kerangka strategik generik yang diusulkan oleh Henry. Dia merupakan cara yang lebih baik untuk menangani meningkatnya kompleksitas dari lingkungan persaingan yang ada.
Strategi yang dipakai strategi 7S ya, yang disarankan oleh De Apani dalam lingkungan hyper kompetisi. Jadi kompetisi yang sangat besar. Kemudian ada lagi strategi diferensiasi biaya rendah terintegrasi. Bagaimana meminimalkan strategi diferensiasi biaya yang rendah, kemudian tapi dia terintegrasi. Dengan kemajuan teknologi yang telah memungkinkan ya suatu perusahaan ini untuk melakukan strategi diferensiasi sekaligus dengan biaya yang rendah ya. Namun kekurangan dari strategi ini adalah satu, perusahaan yang tidak berhasil menerapkan strategi kombinasi ini di dalamnya dapat berakhir pada keadaan adalah macet di tengah-tengah. Kemudian perusahaan terjebak ya dengan menganggap remeh tantangan ya dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakomodir ya adanya aktivitas ya, adanya penciptaan nilai pada rantai nilai yang ada. Kemudian menciptakan kesalahan di dalam menghitung sumber pendapatan dan keuntungan perusahaan yang ada. Nah, ini adalah strategi diferensiasi biaya rendah yang terintegrasi. Kemudian ada lagi strategi persaingan generik ini, dalamnya ada Miss Berg ini, dia mempunyai biaya yang rendah, tidak kenal dengan sendirinya. Memiliki keuntungan yang kompetitif, tetapi keuntungan datang dari fakta bahwa organisasi ini menetapkan harga di bawah rata-rata pasar. Yang pertama, ada namanya diferensiasi melalui citra, melalui image pasar ya. Ini adalah strategi di mana organisasi berusaha untuk dia bisa menciptakan citra tertentu pada benak konsumennya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi melalui desain produk. Ini bisa diartikan sebagai usaha organisasi untuk bisa berkompetisi ya dengan menciptakan adanya fitur produk ya dan desain yang diinginkan pasar itu bagaimana. Yang ketiga ada diferensiasi melalui kekuatan ya, kualitas yang merupakan strategi di mana organisasi ini berkompetisi dengan memberikan kualitas dan kinerja produk yang lebih tinggi dari harga bersaing. Diferensiasi ini melalui pendukung produk ini dia menekankan pada jasa pelayanan pelanggan yang disediakan itu ya, yang disediakan oleh organisasinya itu bagaimana. Nah, lebih ini ya yang bisa diinikan ya, yang bisa disampaikan di dalam kita berdiskusi tentang bagaimana di dalam strategi bersaing pada unit usaha bisnis. Oke, kita presensi dulu ya. Oke, kita inikan. Bagi teman-teman yang izin atau informasi apa yang berhubungan dengan perkuliahan kita, silahkan di grup saja ya. Jadi biar nanti ketika saya presensi ke record gitu. Jadi kalau di grup sama-sama nanti teman-teman bisa mengingatkan bahwa siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir gitu ya. Kalau Jafri alhasil biasanya saya nggak lihat chat yang ada ya. Kadang-kadang ketika pas kuliah lupa ya sudah wassalam, jadi nggak ke-record. Jadi gunakan grup semaksimal mungkin, gunakan grup seefektif mungkin. Gunanya grup adalah untuk kita memberikan dengan teman-teman adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan di situ. Jadi biar berfokus kepada satu saja. Jadi tidak ini, mohon maaf karena kalau chat segala macam yang ngechat banyak, mahasiswa yang lain juga ngechat. Kalau pas kuliah izin, kemudian WA free, alhasil nggak bakal saya record. Karena khawatir ada mahasiswa lain juga yang ngechat, ada bimbingan dan segala macam. Gitu. Jadi biar efektif, saya biasa kalau kuliah, saya akan melihat grup perkuliahan kita.
Kalau ada yang izin atau yang sakit informasinya itu biasanya saya berfokus kepada satu grup gitu. Di mana grup itu digunakan seoptimal mungkin. Ketika saya ngajar saya pasti akan melihat grup itu. Ketika ada izin atau ada yang sakit atau ada informasi apa, silakan dioptimalkan di situ. Karena kalau misalnya ketika di grup teman-teman yang lain juga bisa mantau. Ya, ketika saya mempresensi kemudian temannya izin, mungkin saya kelewat di grupnya, teman-teman dapat mengingatkan, membantu dengan yang lainnya agar apa? Agar ke-record semua gitu. Baik, kita presensi ya di sesi ke-7 ini. Sinta Yulia ada. Hadir, Pak. Dede Imam Ali. Hadir, Pak. Nur Anastasia. Hadir, Pak. Oke. Nadah Lutfiah. Ada kabarkah? Ada Lutfiah? Di room ada tidak? Nadah Lutfiah, nggak ada ya? Di room namanya Nadah, nggak ada ya? Oke. Nah, kayak gini juga saya nggak bisa ini. Jadi kalau misalnya mau apa, gunakan grup ya. Gitu. Jadi kan optimalkan grup yang ada. Jadi kalau ini agak kurang. Kemudian Welly Novitasari. Hadir, Pak. Galih Purnama. Hadir, Pak. Nia Cahyaningrum. Ada di room, Pak. Ada di room, oke. Nilu Hadir, Ika Pak. Putri. Nilu Ika Hadir, Putri Pak. ada. Gok Mariana Barutu. Hadir, Pak. Alivia Rahmalia. Hadir, Pak. Widodo. Hadir, Pak. Markus Nurbianto. Hadir, Pak. Didik. Izin ya. Tadi yang izin ya, Pak ya, lagi flight. Ya, karena saya tidak ini ya, sebenarnya kalau misalnya dia di luar kota atau apa ya tentang masalah ini, saya tidak bisa dia cuma masuk bentar kemudian tiba-tiba ngechat di chatbox ya. Jadi kalau mau izin resmi silakan izin di grup WhatsApp gitu. Jadi tidak seperti itu. Itu adalah etika di dalam pembelajaran gitu. Jadi kalau ketika Anda tiba-tiba masuk ke room kemudian chatbox untuk izin doang ya menurut saya itu tidak ini. Kita punya grup kelas ya. Jadi optimalkan sebelum perkuliahan. Nah, ini kan dioptimalkan di situ. Sigit Yulianto. Hadir, Pak. Dani Febrianto. Hadir, Pak. Ardianto Apandi. Hadir, Pak. Vex Bayu Trisetyo Kuncoro. Hadir. Oke. 2 orang ya, tidak hadir ya. Sudah hadir, Pak. Siapa? Ada, Pak. Ada. Oke. Jadi 1 orang ya, Didi Kurniawan. Setuju. Pak Arif, boleh sambil nanya, Pak Arif? Sebentar Pak, sebentar. Saya mau ngupload dulu ya. Oh, baik, Pak. Nanti belum saya buka sesi pertanyaan. Sebentar. Nanti saya suka lupa kalau nggak saya upload di pas jam kuliah. Nanti pas saya ngajar, saya udah fokus ke kerjaan yang lain. Gitu. Jadi selesaikan dulu semua kerjaannya. Jadi biar saya nggak ini. Nanti juga bahan tugas belum saya upload nih. Tugas 1, 2, 3. Nah, nanti kita sepakati untuk UTS-nya seperti apa ke depan. Jadi biar nggak
biar nggak kerjaannya nggak bulak-balik saya. Baik, Pak. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Monggo Pak, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saya Pak dengan Sigit Bahannya udah Pak. saya share ya. Ya, terima Ya, kasih Pak. boleh Pak, silakan. Pak, mohon maaf, ini kan Hmm. besok minggu depan minggu tenang ya Pak ya? Betul, betul, betul. Oke, berarti nggak ada pelajaran ya Pak ya? Nah, untuk minggu depannya kan langsung UTS ya Pak ya? Nah, mungkin belum dibahas Pak, mungkin saya izin dulu Pak di awal untuk pas UTS, saya kebetulan sama Pak Bayu tidak bisa gabung Pak karena lagi tugas luar kota. Apakah perlu izin formal dari kantor atau seperti apa ya Pak Arif ya? Mohon petunjuknya Pak, terima kasih. Tes kemarin saya begini, kalau teman-teman kan semuanya online. Ya, Putus-putus Pak suaranya Pak. Maaf Pak Arif, suaranya putus-putus. Mendingan teman-teman soal project aja gitu. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Berarti teman-teman bisa mengerjakan dari Putus-putus Pak. gitu loh. Jadi waktu pun Maaf Pak Arif, suaranya masih putus-putus Pak.
Suara saya pakai dua device ya. Satu pakai handphone, satu pakai laptop nih. Kayaknya laptop saya yang agak sinyalnya agak masalah kayaknya. Terdengar jelas nggak kalau di suara Ya, handphone sudah saya? jelas Pak sekarang Pak. Jelas Pak. Sudah jelas, Pak. Maaf, boleh diulangin dari awal Pak. Tadi sama sekali nggak kedengeran Pak. Dengar ya, karena oke gini kan teman-teman kebanyakan kan perkuliahannya kan online nih gitu ya. Saya bukan tidak mau mempersulitan teman-teman ya, karena teman-teman kan otomatis dengan perkuliahan teman-teman online ini, teman-teman kan juga waktunya kan bisa di mana saja. Saya sih berpikir untuk UTS-nya biar teman-teman di ujian segala macam, kita ujiannya menggunakan project saja gitu. Project di sini berarti teman-teman nanti mengerjakan soal itu, saya kasih waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Pengumpulannya teman-teman tidak usah ngumpulin ke kampus, teman-teman tinggal upload di Edlink saja. Gitu. Jadi tidak ada alasan, katanya Pak Sigit cerita kan, Pak saya nggak dapat izin resmi dari kantor dan segala macam gitu. Nah teman-teman bisa mengerjakan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya gitu. Seperti itu Pak, kalau saya menawarkan project saja. Project itu soalnya sebenarnya memang bukan soal berupa esai atau bukan berupa soal uraian, tetapi biasanya saya membuat soal lebih ke arah analisis teman-teman. Memang lebih banyak ya pemikiran, kemudian lebih banyak juga teman-teman mencari referensi dan sebagainya. Tapi waktunya panjang. Saya menawarkan sih itu yang saya tawarkan gitu. Setuju Pak Arif. Ya, baik Pak Arif. Terima Ah. kasih informasinya Pak Arif. Mungkin bisa dibantu gini Pak. Ini kan dari dosen-dosen sebelumnya ada 2 mekanisme Pak. Yang pertama itu kan saat ini sudah ada yang upload, nanti dikumpulkan pada saat UTS. Ada yang kebalikannya, pada saat UTS soalnya muncul, nanti baru 2 minggu kemudian maksimum bisa dikumpulkan. Nah, kira-kira dari Pak Arif rencananya mau seperti apa ya Pak Arif? Mungkin biar kami dapat gambaran Pak. Terima kasih Pak. Kalau soal sebenarnya kalau misalnya mungkin nanti hari Selasa ya, Selasa saya upload karena kan besok saya juga ada ngajar ya, kemudian Minggu Senin juga libur ya, kita liburan dulu ya. Paling Selasa saya upload soalnya teman-teman nanti pengumpulan deadline-nya berarti di hari Jumat pas UTS. UTS itu Jumat kalau nggak salah ada teman-teman di tanggal 23 ya, bener nggak? Ya, 23 ya. Nah, itu maksudnya Pak. Bisa nggak kita minta izin dikasih kelonggaran Pak? Sesuai dengan jadwal Pak kalau ujian. Karena justru di pas agendanya pas UTS-nya itu Pak kita dinasnya. Jadi sampai tanggal 23. Kalau saya teman-teman, kalau saya sudah ngupload soalnya di hari Selasa saya upload soalnya, teman-teman udah bisa ngupload, silahkan dari mulai Selasa sampai tanggal 23 jam 12 malam. Gitu. Nah, ya pas itu kita dinasnya Pak. Pas dinasnya pas kapan? Mulai besok Selasa sampai tanggal 23. Oh, 23. Tanggal 13 sampai 23. Oke, kita gini aja, nanti kalau itu berarti nanti saya bukakan kembali di tanggal 23 atau saya kasih jeda waktu deh sampai tanggal 25 Mei. Hari Minggu. Sebenarnya nggak masalah kalau ketika nanti Bapak dinas nih, misalnya Bapak belum mengerjakan. Yeah. Kan kerjanya tanggal 23 karena jadwal kita UTS tanggal 23 ya kan. Bapak ada dinas. Nah, Bapak tinggal bilang ke saya, nanti saya bukain lagi. Saya bukain lagi misalnya sehari atau 2 hari setelahnya gitu. Itu nggak masalah. Itu nggak ada pengurangan itu ya karena Bapak memang ada dinas luar kota gitu kan. Beda halnya kalau ketika sudah saya bukakan kedua kali, nah itu biasanya saya memberikan nilai minimal kepada rekan-rekan mahasiswa yang terlambat otomatis gitu. Tapi kalau cuma misalnya saya tanggal 23 UTS-nya, kemudian saya nguploadnya di apa gitu, itu bisa ini juga sih, tergantung. Itu sih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Arif buat kelonggarannya. Mungkin kalau boleh minta waktu Pak, biar waktunya sama karena kami kebetulan perginya cukup jauh. Jadi kalau tanggal 23 kayaknya masih jet lag Pak, tanggal 24 mungkin baru bisa balik normal. Mungkin minta waktu 4 harian ya Pak ya kalau diperbolehkan Pak. Boleh, nanti Bapak agensi saja ke saya ya. Ininya nanti Bapak tinggal chat saya aja.
Baik Pak. Khusus Terima memang kasih ini. Pak Arif untuk kelonggarannya Pak Arif. Tapi teman-teman yang lain normal ya, artinya karena memang tidak ada dinas luar kota, ya teman-teman normal di tanggal 23 pengumpulannya. Ya, Yang lain. paling saya sama Pak Sigit. Ya. Baik, Pak. Nanti soal mulai saya upload hari Selasa ya. Baik Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Kemudian tugas 1, 2, 3 karena saya terlambat dalam pembuatan soalnya, harusnya soal kan diberikan di pertemuan ke 5, 6, 7 tuh harusnya kan. Nah, pertemuan ke 5 ke 6, 5 saya belum ngasih tugas, pertemuan 6 belum ngasih tugas ya. Nanti tugas saya perpanjang ya sampai dengan akhir bulan ya, sampai 31 Mei ya tugasnya. Jadi tugasnya nanti nggak terlalu berat sih, paling hanya mengerjain soal aja, paling cuma 5 soal per tugas. Gitu. Nanti Siap, tugasnya tanggal 31 Mei jam 23.59, kemudian UTS di tanggal 23 ya. Jadi beda kurang lebih seminggu lebih ya. Mungkin kalau tadi yang Bapak Sigit sama Pak Dani tadi yang izin ya mungkin nanti bisa hampir mirip ya. Karena itu tanggal 29 juga libur ya. Banyak liburnya sih. Mohon izin Pak Bayu, Pak Sigit dan Pak Bayu yang izin ada tugas ke luar negeri Pak ya. Oh, di ini aja Pak, di note ke saya Pak di grup Pak. Biar ini Bapak izin di situ resmi aja. Bikin aja izin resmi di grup, Bapak nanti sampaikan siapa aja yang izin gitu. Jadi biar nanti saya secara personal nanti ketika pas Bapak minta izin, kan ini izinnya di kuliah ya. Nah, saya minta izin di grup biar Bapak tulis resmi aja nama-namanya, biar nanti ketika nanti saya ngebuka ini saya lebih mudah mainnya, karena biasanya kalau nggak ditulis saya suka agak lupa gitu, karena banyak kerjaan juga kan gitu. Tulis Siap di Pak grup aja. Arif, nanti kami info di grup. Oke, siap. Monggo, ada lagi silakan. Ini sinyal di laptop saya yang trouble nih. Masih jet lag nih sinyalnya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya pakai handphone aja kayaknya nih. Ya, sinyalnya agak berat banget nih. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan gini, saya simpulkan ya, yang hari ini pembahasan kita yang hari ini ya, yang berhubungan dengan pembahasan kita yang berhubungan dengan strategi. Bagaimana strategi bersaing ini di dalam suatu bisnis ya, di dalamnya itu kita ada yang merupakan pendekatan ya di dalam suatu unit bisnis ya, dalam suatu perusahaan yang biasa kita namakan di dalam namanya strategic business unit ya, atau dikenal dengan nama SBU, untuk memperoleh berbagai macam keunggulan kompetitif di dalam suatu industrinya. Strategi ini juga banyak tujuannya ya di dalam dia menghadapi tekanan dari persaingan-persaingan yang ada, dan di dalamnya untuk bisa dia memenangkan suatu pasar di dalamnya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan di dalam teori Porter tadi kan. Terdapat 3 strategi katanya di dalam strategi Porter tadi. Ada pertama, ada namanya strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Yang kedua ada namanya strategi diferensiasi atau differentiation. Yang ketiga ada namanya strategi fokus atau fokus strategik di dalamnya. Berbicara tentang strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategi ini berfokus ya pada produsen dengan biaya yang paling rendah di dalam suatu industri. Dengan biaya rendah, perusahaan juga bisa menjual produk ya dengan harga yang lebih murah dari para pesaingnya, atau menjaga margin dengan keuntungan yang lebih tinggi seperti apa. Ada beberapa ciri-cirinya, ada satu, berskala ekonomi yang besar gitu ya, ada efisiensi di dalam operasional yang tinggi, kemudian sampai dengan pengendalian biaya yang ketat seperti apa. Contohnya ini terjadi pada perusahaan Indomie atau perusahaan Alfamart ya, dengan dia mengedepankan strategi untuk menjangkau pasar luas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada namanya strategi diferensiasi, di mana strategi ini bertujuan untuk membuat produk ya atau jasa yang unik di mata pelanggan. Keunikan ini adalah merupakan perbedaan yang beda dari yang lain. Dia memiliki kualitas, dia memiliki desain yang berbeda, memiliki layanan dan teknologi atau merek yang ada. Ciri-cirinya di dalamnya itu ada berbagai macam hal tuh. Ada inovasi produk, ada layanan pelanggan yang unggul ya, ada brand kuat dan identitas yang jelas seperti apa. Contohnya ini terjadi pada strategi diferensiasi melalui desain dan ekosistem eksklusif di dalamnya. Tiga, ada strategi fokus. Fokus pada strategi. Dengan fokus pada strategi ini memilih dan dia melayani beberapa macam segmen pasar ya, tertentu secara khusus. Dengan apa? Dengan menerapkan kepemimpinan biaya atau diferensiasi hanya pada segmen itu. Fokusnya ada fokus cost leadership dengan menjadi termurah di segmen itu. Yang berikutnya ada namanya fokus diferensiasi. Dia menjadi paling unik di segmen itu. Contohnya produk herbal khusus untuk penderita diabetes misalnya, atau butik pakaian mewah untuk wanita profesional di dalamnya. Banyak hal di dalam penerapannya ya. Di dalam penerapan bisnis ada berbagai macam hal di dalam mempertimbangkannya. Ada analisis SWOT ya, ada kekuatan pesaing atau Porter 5 Force tadi, ada tren industri dan kebutuhan pelanggan ya, sampai di dalamnya ada namanya sumber daya internal dan ada yang namanya kapabilitas yang lainnya. Intinya, persaingan itu pasti ada dimanapun. Dengan persaingan yang ada, suatu instansi atau suatu bisnis itu harus siap dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan keadaan bisnisnya. Gimana bisnis itu tetap bagus, tetap berkembang ya, tanpa dia kekurangan apapun gitu. Itu yang diinginkan ya, karena berhubungan dengan suatu ancaman di dalamnya itu. Nah, dengan ancaman saat ini,
Kalau saat ini kita berbicara tentang strategi saat ini, strategi apa yang paling tepat dengan ada masalah sekarang ya. Ada masalah berbagai macam strategi di saat ini, di era Society 5.0 ini ya, di mana banyak robot ya, banyak robot yang ada ya gitu. Nah, kemudian tidak ada perkembangan AI dan sebagainya gitu kan. Bagaimana solusi yang dilakukan, solusi yang diberikan agar kita bisa memenangkan suatu pasar yang ada tadi. Tadi ada bilang pasarnya Pak, tradisional pasarnya. Dengan dia menerapkan strategi ada fokus pada masalah, ada strateginya mereka fokusnya hanya fokus kepada bagaimana penyelesaian yang ada dan sebagainya kan. Dengan perkembangan saat ini, kita mau tidak mau di era industri 5.0 ini, kita harus berfokus pada berbagai macam kolaborasi. Kolaborasi antara manusia, antar kecerdasan AI ya, seperti robotika ya, ada AI dan ada automasi yang pintar di dalamnya. Nah, ini adalah strategi pada unit bisnis yang saat ini yang harus bertransformasi ya, dengan strategi bersaing di industri 5.0 atau society 5.0 dengan fokusnya adalah pengembangan robot, pemanfaatan robot sebagai tools, sebagai alat bantu, dan AI tentunya di dalam kita mengembangkan suatu bisnis yang ada. Kemudian ada lagi yang pertama, misalnya berbicara tentang adanya hyper personalized melalui AI ya. Ini strategi ini adalah gunakan strategi AI di dalam itu untuk bisa menganalisis data pelanggan. Dia memberikan pengalaman atau memberikan produk atau memberikan layanan yang dipersonalisasikan dengan sendirinya. Contohnya apa? Ada namanya rekomendasi produk otomatis seperti adanya Shopee ya, adanya Netflix dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya chatbot cerdas untuk layanan pelanggan 24/7 ya. Jadi 24 jam per 7 jam itu biasanya itu ketika masuk ke website itu ada chatbot yang bisa nanti berinteraksi antara si orang user atau mungkin sebagai pengunjung dia bisa bertanya di situ dan yang membalasnya itu ada AI yang membalasnya. Kemudian AI juga yang memprediksi ya kebutuhan pelanggan sebelum mereka sadar. Tujuannya ini adalah diferensiasi berbasis adanya customer intimasi. Yang kedua, ada namanya automasi dan efisiensi operasi. Ini dia memanfaatkan AI yang dia manfaatkan dan manfaatkan robotik, gitu ya. Strateginya apa? Terapkan adanya robot di industri dan AI yang ada yang mengoptimalkan adanya proses produksi, adanya logistik, dan adanya rangkaian pasok di situ. Misalnya ada namanya pabrik otomatis dengan robot kolaboratif ya, ada namanya Cobok ya, ada namanya AI untuk perencanaan stok ya dan manajemen gudang di dalamnya. Ada IoT dan machine learning untuk bisa memprediksi ya adanya maintenance yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya kepemimpinan biaya dan efisiensi operasional itu nanti dimudahkan ya. Kemudian ketiga ada namanya Agile Innovation dengan AI gitu ya. Strategi ini adalah strategi menggunakan AI untuk riset pengembangan produk berbasis tren pasar yang real time di dalamnya. Contohnya ada namanya AI mengidentifikasi pola permintaan konsumen yang adanya sistem desain otomatis ya, ada generatif desain, ada namanya prototyping cepat dengan bantuan robot dan simulasi digital. Tujuannya adalah kecepatan inovasi dan respon terhadap pasar yang ada. Yang keempat, ada namanya strategi fokus pada teknologi yang lebih spesifik. Strateginya apa? Strateginya dia menyasar NICE. NICE ini market yang menggunakan teknologi yang tinggi. Seperti ada namanya nanti robot medis ya. Ada nanti dokter itu tinggal kita bercerita, dan nanti dia menganalisa, kemudian dia obat akan keluar dengan sendirinya. Ada lagi AI dengan pertanian yang presisi, pertanian yang ketika dia ibaratnya menanam sampai dengan dipanen pun sudah menggunakan AI dan memakai robot di dalam pemanenannya. Ada lagi drone untuk logistik ya di daerah terpencil, atau mungkin penyebaran pupuk ya buat pertanian juga bisa menggunakan drone dan sebagainya. Contohnya perusahaan apa yang menggunakan ini adalah ada namanya perusahaan DJI drone, ada Boston Dynamics ya. Ini adalah robot namanya humanoid. Strategi tujuannya apa? Strategi ini fokusnya adalah berbasis pada strategi teknologi disruptif, gitu. Yang kelima ada namanya kolaborasi manusia dan AI. Ada namanya human central strategic di dalamnya. Strategi ini dikembangkan dengan model bisnis yang memperkuat ada namanya peran pasar.
peran pasar yang diperkuat dengan peran manusia dan didukung dengan tools AI tadi. AI adalah tools, bukan menggantikan. Contohnya, AI sebagai asisten keputusan manajemen, platform digital yang memberdayakan UMKM di dalamnya. Ada pendidikan berbasis AI untuk pembelajaran yang adaptif gitu ya. Tujuannya apa? Keunggulan melalui integrasi nilai, adanya kemanusiaan tadi dan teknologi yang ada. Kemudian bagaimana kunci sukses strategi kita di era Society 5.0 ini? Kunci suksesnya adalah satu, data driven decision making. Jadi data yang sudah ada itu merupakan data yang absolut, data yang digunakan di dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua ada namanya investasi pada teknologi ya dan sumber daya digital. Jadi skill digitalnya SDM itu harus diangkat, harus digunakan ya sehingga apa? Kebutuhan akan digital, mereka melek teknologi dan mereka bisa menggunakan dan tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada. Dan yang ketiga ada namanya keamanan data, ada namanya etika AI di dalamnya. Kemudian yang keempat ada namanya kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemudian ada lagi kemitraan dengan startup teknologi yang tinggi dan universitas yang ada saat ini. Ini yang berhubungan dengan kemitraan ya, kemitraan dan startup yang kedepannya bagaimana nih yang mau dijabarkan ke depan itu yang berhubungan dengan startup teknologi ke depan. Karena perusahaan startup dengan ke depan itu mau tidak mau dia harus bermitra. Dengan kemitraan yang ada, dengan kemitraan startup teknologi dan universitas ini yang ada, ini merupakan strategi yang cerdas, strategi yang industri 5.0. Kenapa? Karena dia mendorong inovasi yang cepat, transfer knowledge yang lebih bagus, akses pada talenta serta teknologi terbaru dan terbarukan di dalamnya. Mengapa kemitraan ini sangat penting dan dalam strategi ini? Yang pertama, terjadinya adanya akses ke inovasi yang kekinian. Startup sering mengembangkan solusi mutakhir yang berbasis TI, berbasis IoT, dan berbasis blockchain dan lain sebagainya. Universitas dalam hal ini perguruan tinggi ini menjadi pusat riset dan eksperimen teknologi baru dalamnya. Kemudian yang kedua ada namanya efisiensi R&D, Research and Development. Perusahaan tidak perlu membangun ya semua teknologi dari nol, kemudian juga bisa membagi biaya dan resiko dalam pengembangan teknologi baru. Yang ketiga, dia bisa mentransfer pengetahuan ya dan talenta yang ada. Universitas dia menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini punya mahasiswa, punya dosen, punya peneliti dan sebagainya. Startup sering merekrut ya talenta-talenta dengan keterampilan digital tingkat lanjut dengan sendirinya. Kemudian keempat ada meningkatkan reputasi. Ada reputasi yang baik, ada akses jaringan yang baik. Nah, ini adalah kolaborasi antara kampus ternama dengan startup populer yang memperkuat posisi bisnis di mata mitra dan investor yang ada. Ada berbagai macam bentuk kemitraan yang umum yang digunakan ya. Bisa adanya satu corporate startup collaboration, bentuknya adalah bisa mengakuisisi atau investasi ya. Ada namanya venture arm ya. Ada namanya inkubator atau akselerator startup ya. Dalamnya ada lagi uji coba produk bersama atau merupakan pilot project di dalamnya itu. Dan tergantung penggunanya menggunakan yang mana. Contohnya apa? Telkom Indonesia mendirikan MDI ya. Nah ini untuk investasi ke grup startup digital. Unilever juga bekerja sama nih dengan startup IA ya dalam hal pemasaran yang prediktif di dalamnya. Yang kedua ada namanya industri university collaboration. Nah ini ada riset bersama nih, ada joint research dalam AI dan robotika di dalamnya. Ada program magang, ya, ada studi kasus dalamnya, ada juga tugas akhir industri di dalamnya. Kemudian juga dia mendirikan adanya pendirian pusat inovasi kampus. Ada namanya Innovation Hub di dalamnya. Nah, ini kerjasamanya banyak ya, ada PT LEN dengan ITB yang fokus pada riset AI di dalam transportasi yang ada. Kemudian ada lagi produk Huawei, dia menggandeng universitas untuk produk cloud dan AI yang ada. Kemudian lagi strategi implementasi kemitraan apa yang sudah diimplementasikan. Pertama ada namanya tentukan tujuan kemitraannya apa, inovasi produknya apa, transformasi digitalnya apa, data science dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi dengan model kolaborasi yang jelas. Ada siapa yang harus membiayainya, siapa hak kekayaan intelektualnya.
Mekanisme evaluasinya bagaimana kan? Ini juga sama. Bangun hubungan jangka panjang. Jangan sampai proyek hanya satu kali proyek, kemudian kembangkan menuju ekosistem yang inovasi. Manfaat yang langsung bagi unit bisnis dalam hal ini startup atau mungkin perguruan tingginya bisa dengan peningkatan kecepatan inovasi yang berkembang sangat cepat. Pengembangan produk baru berbasis teknologi terbaru terkini, peluang spin-off unit baru produk teknologi AI atau robotik ya, kemudian meningkatkan daya saing jangka panjang ke depannya. Itu ya yang bisa saya sampaikan di dalam sesi 7 ini. Tugas 1, 2, 3 akan segera saya upload ya, nanti di tugas ke minggu ke-5, ke-6, ke-7 soal UTS ya, mudah-mudahan dalam waktu 1 hari 2 hari ke depan ya, nanti paling telat di hari Selasa akan saya upload sebagai tugasnya sebagai soal project yang bisa teman-teman kerjakan. 1 minggu sebelumnya diupload jadwalnya sesuai dengan jadwal UTS yang paling terakhir di tanggal 23 ya, 23 Mei tahun 2025. Ini yang saya sampaikan. Jika ada sharing atau pertanyaan lagi dipersilakan. Cukup? Cukup Pak Dosen. Baik, kalau cukup kita tutup ya perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat teman-teman di minggu depan berjuang ya untuk mengerjakan tugas dan UTS-nya, semua kesibukan teman-teman. Yang hari ini teman-teman kerja, yang hari ini tadi ada izin Pak, saya 1 minggu ke depan saya keluar negeri dan sebagainya, tugasnya luar kota atau luar negeri, dipersilahkan. Itu adalah bagian dari proses teman-teman di dalam teman-teman menempuh pendidikan sarjana ini. Yang penting pupuk semangatnya, terus semangat. Perkuliahan yang baik adalah perkuliahan yang teman-teman selesai tepat pada waktunya atau selesai kuliahnya. Toh ibaratnya teman-teman nggak selesai, ya percuma perjuangan teman-teman sudah berjalan saat ini. Jadi teman-teman yang hebat adalah teman-teman yang bisa menyelesaikan perkuliahannya sampai endingnya, sampai teman-teman lulus dan dapat gelar sarjana. Selalu buat teman-teman, jaga terus semangatnya, jaga terus kesehatannya, jaga terus mimpinya. Karena teman-teman kuliah ini juga bagian dari mimpi teman-teman, bagian dari tujuan teman-teman ke depan, karena teman-teman mempunyai dream sendiri, punya mimpi sendiri, punya keinginan untuk menjadi yang lebih baik ke depan. Persaingan akan terus ada, upgrade skill, upgrade ilmu, upgrade pendidikan, sehingga kita akan bisa mengupgrade skalanya untuk bisa memenangkan persaingan ke depannya. Karena ke depan zaman yang serba yang tidak jelas ya, zaman yang perkembangannya serba cepat. Nah, ini kita harus siap dengan berbagai macam resiko, dengan berbagai macam perubahan yang ada. Yang penting saat ini adalah kita menyiapkan skill apa yang kita punya, skill apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak ketinggalan zaman, kita bisa mengikuti, dan kita bisa terus menjadi pemenang di dalam. Terima kasih, sampai jumpa di setelah UTS ya, 2 minggu, 3 minggu yang akan datang ya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak. Monggo silakan.